Asniro hamadihamu dohot dame nasihat Tuhaka debata matai dohot nang nasihan anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Barita nauli nagabi jamita diita di partangiyongota bodarion imana nienet sian Matius bitu 27 mamuka maisian ayat 15 1 ayat 22 ujaha madihita. Matius 27 ayat 15 1 22. Alai peam do dipalua panguhumi di pestai sada halak natar kurung marguru tunatinodo ni natoro. Alai adong mat tarhurung ujui sada parjahat na sumalin na marguar si Barnabas. Jadi dinapungui nasida didok silatus matu nasida. Isedo dipangido hamu paluoku. Si Barnabas manang Yesus natar kuar Kristus. Ay diboto do late ni rohana sida do ubayin na dipasahat nasida ibana. Alay dinahuduli ibana dihabangsa paruman nai ditonahon jolmana matu ibana. Sotung dihawaho halak na tigori. Ay susah situtu doa huna borngin dinipikku ala ni ibana. Alai sa isosoyaka situan ni malin rakdohot situan ni bangsoi natoro asa dipangido nasida madua si Barnabas. Alai pusau do anggo Jesus. Dunginin na panghumi mamadok nasida. Ise sian na duai dipangido hamu paluoku. Jadi didok nasida ma si Barnabas. Dungin didok silatus matu nasida atong ahama bahenok kutu Yesus natar kuar Kristus. Gabe saluhut nasida madok parsilakom ma. Ido sahat. Ihamuna kamalami nanginanami sudah kita napungu di son. O maborngin patuduhon di hita marningot panaunon ni Kristus sumokop hita akka pardosa marhite-hite silang nabadiai. Olopola tuluari ita marningot asa naing takas do tung macay argado kita ditebus. Kita ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah Kristus sendiri. Dia harus mati di kayu salib. Dan disitulah jalan penderitaan buat dia menebus kita. Alaya dorak susah kita tuh hatorangan ni jami tahun. Luas majolo manukun 3 si sukunot tu hita. Lau pataruho kita mangari-mangrimangi. Isedo na jot-jot marhuraja jalatayuton di bagasan mulutta. Isedo na jot-jot marhuraja jalana say toktong tayuton di bagasan mulutta. Di tonga-tonga ni haulion ni portibion. Dohot sude akan nauli na denggan dohot daya tarikna. Isedo na marhuraja di bagasan rohata. Jala isedo na paling tahormati di bagasan mulutta. Kalau disukun minuai itu hita, isedo na paling dihormati ho di bagasan mulut. Apakah sosok duniawi atau orang-orang yang sukses yang memiliki harta yang begitu banyakkah? Atau aktor manang aktris yang cukup terkenalkah? Yang paling kita hormati? Atau pejabat-pejabat tinggi yang paling kita hormati?
atau juga harta dan materi yang membuat kita tunduk kepadanya, atau mana terakhir parpudi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya untukmu. Alusi maji bagasan rohani. Napa duahon? Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mengikuti kehendak Tuhan atau menuruti keinginan diri sendiri yang sesaat itu, manakah yang paling sering kita ikuti atau kita pilih dalam kehidupan kita? Apakah suara Tuhan yang begitu lembut memanggil kita, atau nilai-nilai dunia yang sering menjadi pendengaran kepada kita? Jika kita jujur, saudara-saudara, seberapa seringkah atau seberapa besarkah pengaruh Kristus dalam setiap keputusan dan tindakan sehari-hari yang kita ambil? Seberapa sering Kristus menjadi tolak ukur bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan sehari-hari kita? Amuna kamang lo tamuna kainang mulo dirimang-rimangi kita saluhut napang suku-suku ni tarida marisi, maka ketahuanlah siapakah kita. Dan tercerminlah dalam jawabannya semua itu, siapakah yang lebih berkuasa dalam kehidupan kita, siapakah yang paling berpengaruh dan paling kita hormati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, perikop ini menggambarkan sebuah momen krusial, sebuah pilihan yang menentukan dalam keselamatan bagi manusia, dan sekaligus yang menjadi paradoks, berlawanan dengan kehendak hati. Karena memang keselamatan dunia itu berlawanan dengan keinginan daging kita. Mari kita renungkan beberapa pokok penting dari peristiwa ini. Yang pertama, saudara-saudara, hidup sering diperhadapkan kepada pilihan. Hidup kita ini sering kita diperhadapkan kepada pilihan. Dan pilihanmu itu cerminan daripada dirimu. Siapakah kita ditentukan daripada apakah yang kita pilih dalam kehidupan kita. Siapakah kita ditentukan dari apa yang kita pilih dan kita ikuti dalam kehidupan kita. Dari situ kita bisa melihat gambaran siapakah kita. Pasti kita akan mengenal siapakah diri kita sebenarnya. Dari setiap pilihan yang sudah kita tentukan, kita tahu siapa diri kita. Saudara-saudara, Pilatus sebagai wakil penguasa Romawi menawarkan sebuah pilihan kepada orang banyak. Yesus atau Barabas. Yesus atau Barabas. Yesus adalah seorang yang kudus, yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Bahkan dia menjadi Tuhan, penyelamat bagi umat manusia. Dari seorang Barabas, idok naking parjahat nasumali.
Bapak Ibu saudara-saudara, pilihan ini bukan sekadar memilih antara dua orang tahanan ketika itu. Tetapi lebih dalam lagi saudara-saudara, ini adalah pilihan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kejahatan, antara Sang Mesias yang membawa damai dan keselamatan dengan seorang pemberontak yang penuh kekerasan. Kalau di hari yang pertama perenungan kita, ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus, salah satu di antara kamu, itulah yang menyerahkan aku. Salah seorang di antara kamu, dia akan menyerahkan aku. Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita. Yang ditanya oleh Pilatus ketika itu, sekarang ditanyakan kepada kita. Siapakah yang engkau pilih? Dan sering sekali kita memilih pilihan yang salah. Lebih bagus kita mengikuti orang yang salah, yang jahat, mendukung orang yang salah dan orang yang jahat, daripada berpihak kepada orang yang benar. Itu sering sekali. Dan saudara-saudara, ini adalah kita itu. Kalau orang-orang Yahudi memilih Barnabas, itu adalah kita. Kita ternyata hanya memilih orang-orang yang jahat. Karena buat kita lebih penting keinginan daging kita daripada kebenaran dan terang itu sendiri. Oleh karena itu, ini gambaran saudara-saudara. Ketika kita mengingat kematian Tuhan Yesus, inilah yang terjadi supaya kita sadar semuanya bahwa kamu, aku, itulah orang yang menyalibkan Kristus itu. Nah, sodohot do kita ditikii, au cugari disi kita, tong dohot kita mamilit si Barnabas. Kita lah itu. Mungkin kita sering menolak. Dang doh tahu di siya mang cugari di siya ninna kita. Dohot do kita di siya. Lihat dalam banyak kenyataan, manakah yang lebih kita pilih? Kita mengikuti kehendak Kristus, apakah mengikuti kehendak diri sendiri? Itu saja pertanyaannya kepada kita. Selesai. Tidak usah lagi bertanya dan tidak usah lagi beralasan buat kita. Dang doho tahu di sini. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini? Pengaruh hasutan. Pengaruh hasutan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan, hati-hati kita dengan hasutan. Bukankah tindakan kita sering dipengaruhi oleh opini orang lain, oleh pikiran orang lain? Jujur kita dulu. Bukankah sikap, kata-kata kita, bahkan tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh orang lain di sekitaran kita? Semakin banyak kita mendengar opini-opini, maka semakin besarlah kita dipengaruhi oleh. Bapak Ibu saudara-saudara, makanya melalui firman Tuhan ini sebenarnya mau diarahkan kepada kita. Dengarlah suara Tuhan. Sekali lagi saya mau mengatakan, dengarlah suara Tuhan. Dan dengarkanlah kebenarannya. Maka kehendaknya lah yang harus kita lakukan. Dan kita ikuti, bahkan kita taati dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana imam-imam kepala dan tua-tua berhasil menghasut orang banyak
untuk memilih Barabas dan menuntut hukuman mati bagi Yesus. Hasutan mereka itu didasari oleh kebencian, kedengkian. Saudara-saudara, jujur kita berupaya untuk mempengaruhi orang lain karena kita benci dengan seseorang. Berusaha kita. Kalau aku tidak suka dengan dia, maka aku akan arahkan sebanyak mungkin orang-orang untuk membenci. Itu yang saya pernah katakan kepada kita. Mulutung sedikit pernah kita terjadi friksi di antara kita, manang pertengkaran di antara kita. Alai ingot mah, dakya warahon diriku untuk apa? Diskriminasi untuk anak-anak kalian. Dakya. Saya tidak pernah menunjukkan ketidakbaikan hubungan kita dengan orang lain, berusaha untuk mempengaruhi dia atau anak-anaknya. Allah kupikiri dari mardusai dua walami nama ralu atau natorasna. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, jangan kita pikir bahwa kita sudah lepas termasuk aus ya. Hasutan ini saudara-saudara berhasil dilakukan oleh orang-orang imam besar itu dan orang Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudara, ini mengingatkan kita betapa berbahayanya pengaruh buruk dan bagaimana opini publik dapat dengan mudah dimanipulasi dan mengarahkan kita untuk ikut ke dalam. Sekali lagi saya mau katakan, oleh karena itu, dengarlah suara Tuhan. Paling tidak dengarlah suara hatimu. Kalau suara hatimu pun sudah tidak bisa mengerti membedakan yang benar dan yang jahat lagi, berdoalah kepada Tuhan supaya hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan manusia. Inilah yang digambarkan saudara-saudara melalui firman Tuhan bagi kita hari ini. Pilatus sebenarnya menyadari ketidakbersalahan Yesus. Bahkan istrinya pun memberikan peringatan yang berdasarkan mimpinya. Namun Pilatus lebih memilih untuk menyenangkan hati orang banyak dan menghindari kerusuhan daripada menegakkan keadilan. Saudara-saudara, bukankah kita sering berkata, oleh mama, asa unang terjadi perbedaan lok madisi, sehingga kita membiarkan ketidakadilan terjadi. Kita tidak mau menghadapi masalah. Kita berusaha untuk menghindari masalah dari kehidupan kita. Di tengah-tengah ini keluarga pe adonggo jol mamadok dang barani amatai mangalo dang naso barani. Asa unang terjadi do perbedaan jadi. Saya harus katakan kepada kita, dak kolai komar badai alai hati dak kon nasitong. Kalau dia marah nanti kemudian baru ingatkan, mari kita berdoa dulu supaya kita bisa merenung, benarkah apa yang aku katakan atau tidak. Ini adalah potret kehidupan kita, kehidupan Anda, dan kehidupan saya juga. Bagaimana kebenaran sering sekali dikalahkan oleh opini orang banyak atau pikiran orang banyak. Saya hanya mau mengingatkan, manakah yang kita pilih? Orang banyakkah atau Tuhan? Tentukan sikapmu.
Nah, paton damar pudi mau. Bapak Ibu saudara-saudara, pilihan mengungkapkan isi hati. Apa yang kau pilih, itulah isi hati. Apa yang kau pilih, itulah isi hatimu. Pilihan orang banyak untuk melepaskan Barabas dan menyalibkan Yesus mengungkapkan isi hati mereka pada saat itu. Mereka lebih memilih seorang pemberontak yang menjanjikan kebebasan duniawi daripada Sang Mesias yang menawarkan kebebasan rohani dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pilihan ini menjadi cerminan tentang nilai-nilai dan harapan yang kita pegang dalam kehidupan kita. Apa yang engkau pilih, itu cerminan daripada hati. Kepada siapa engkau berteman, itulah cerminan hati. Bere, isi dong hatta. Akapar jahat do dong hatta. Akapar ungut-ungut dong. Akapar nihai dong. Manang halak na selalu bersyukur memuji Tuhan. Itu akan besar mempengaruhi kehidupanmu untuk seterusnya. Nah saudara-saudara, apa yang mau perlu kita aplikasikan? Siapakah yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Pertanyakanlah dalam hatimu. Apakah kita lebih mengejar kekayaan, kekuasaan dan pengakuan dunia, atau kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala-galanya dalam hidup kita? Kepada suara siapakah kita lebih sering mendengarkan? Apakah kita lebih mudah terpengaruh oleh gosip, opini media, opini orang lain atau opini orang banyak yang belum tentu benar, daripada mendengarkan opini daripada Tuhan, perkataan daripada Tuhan? Di mana keberanian kita untuk membela kebenaran? Apakah kita diam-diam saja ketika kebenaran dihata-bataknya di hutan, dicekik, sehingga kebenaran ditutup-tutupi? Parsidohok doh kita di sini. Nama kutam kebenaran ini, sehingga kebenaran tidak akan muncul karena takut bahwa kita tidak populer dan itu beresiko kepada kita. Jadi dimusuhi, dijauhi, bahkan dihina, dicerca, bahkan dianiaya dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara, malam peringatan kematian Tuhan Yesus ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk memeriksa kembali pilihan-pilihan kita. Kematiannya di kayu salib adalah bukti kasih Allah yang tak terhingga bagi kita. Ia telah memilih untuk menyerahkan nyawanya agar kita memiliki hidup yang kekal. Lalu bagaimanakah dengan kita? Pilihan apa yang akan kita ambil sebagai respons terhadap kasih-Nya yang agung itu? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk membuat pilihan yang benar. Pilihan yang memuliakan nama Tuhan dan membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Marilah kita memilih Yesus sebagai Raja dan hidup kita. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan buat peringatan kami hari ini akan kematian-Mu di kayu salib, pengorbanan yang begitu besar demi menebus kami orang-orang yang berdosa. Ajar kami Tuhan untuk menentukan sikap dan pilihan kami dalam hidup ini. Kami mau mengikut Engkau atau mengikut dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Pungu Piliata,
Urut marede kita 700 lalu ayat sada 2 tambah 4.